Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat tertinggi untuk pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ahli pertama untuk SKB tahun 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Guru Nasional mendapatkan testimoni dari teman-teman yang sudah membeli paket soal untuk PPUPD dan mendapat peringkat terbaik di formasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini Pak Guru Jurnal juga akan memberikan contoh paparan soal mengenai PPUPD yang berdasarkan kisi-kisi, tentunya kisi-kisi terbaru yaitu tahun 2024. Yang pertama kita langsung saja, kalau yang belum tahu nih, jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau PPUPD itu apa? Adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren ya. Jadi konkuren itu apa? Juga nanti ada di perundang-undangannya. Ya, contohnya, contoh-contoh soalnya adalah seperti ini. Contoh soal nomor 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengawalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. A. Wajib, B. Pilihan, C. Umum, C. Khusus, D. Konkuren. Jawabannya adalah C. Umum. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas, keamanan lokal, regional, dan nasional. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Kemudian soal nomor 2, daftar uji pengendalian internal dikembangkan dengan menggunakan banyak sumber informasi dan ide-ide yang berbeda-beda. Sumber utamanya adalah A. Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting Office (GAO), atau yang B. External Control Management and Evaluation Tool dari General Audit Office (GAO) juga. Kemudian Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Audit Office. D. External Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting Office. Jadi teman-teman gini, nanti pada saat soal SKB mungkin ya teman-teman bingung karena soalnya itu banyak yang mengecoh ya. Jadi pilihan jawabannya itu hampir mirip-mirip semuanya. Ya seperti inilah, seperti soal nomor 2. Jadi bingung kan? Ini hampir mirip semua, internal, eksternal. Ini yang mana gitu kan? Kalau kita perhatikan ke belakang, ada GAO, ada accounting, audit, accounting, audit. Ini yang benar yang mana? Kemudian juga kita harus jeli ya terhadap pilihan-pilihan yang ada. Karena perbedaan namanya pilihan atau kata-kata itu juga bisa mengubah arti yang ada ya. Jadi teman-teman harus jeli. Contoh soal nomor 2 ini jawabannya adalah A ya. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta mempertanggungjawabkan kegiatan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian internal
untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbarui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah. Perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah ini, pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internal masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas sistem pengendalian internal serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola, mismanagement. Daftar uji pengendalian internal pemerintah dimaksudkan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian internal suatu instansi pemerintah dirancang dan berfungsi, serta jika perlu untuk membantu menentukan apa bagian mana dan bagaimana penyempurnaan dilakukan. Daftar uji pengendalian internal pemerintah terdiri dari 5 bagian sesuai dengan unsur sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi sistem pengendalian internal terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur sistem pengendalian internal, termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu penggunaan mempertimbangkan hal-hal yang spesifik yang menunjukkan seberapa jauh sistem pengendalian internal berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu, kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan butir tersebut, kemudian kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi dan pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Kemudian, pada setiap butir diberikan ruang kosong untuk mencatat komentar atau catatan mengenai situasi terkait butir tersebut. Komentar dan catatan biasanya tidak berupa iya atau tidak, tetapi umumnya meliputi informasi mengenai bagaimana instansi pemerintah menangani masalah tersebut. Penggunaan juga boleh menggunakan ruang kosong ini untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai kelemahan pengendalian. Teman-teman, lebih jelasnya teman-teman bisa mendapatkan PDF ini, latihan soal ini PPUPD. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik button WA yang ada di kolom keterangan video ini.